kelompok 8 genetika yang beranggotakan saya sendiri Jamilatul Lutfiyah, Imade Mastra Suena, Putri Hapsari, dan Maulida Karina, dengan topik siklus lalat buah dengan tujuan mendeskripsikan perkembangan dan tahapan hidup lalat buah. Alat dan bahan. Alatnya adalah penggaris, wadah plastik, jarum pentul, loop, selotip, alat dokumentasi, dan alat tulis. Bahannya yaitu pisang. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja untuk pengamatan siklus hidup lalat buah. Pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Seperti bisa kita lihat di sini, ada gelas plastik, ada karet gelang, ada jarum pentul, dan ada ini kardus sebagai pengganti kaca benda yang akan kita masukkan ke dalam sini. Kita meletakkannya miring sebagai media untuk dia bertelur. Dan jangan lupa memasukkan buah pisang yang sudah dihaluskan sebagai makanan dari lalat buah. Selanjutnya kita jangan lupa untuk memasukkan lalat buah jantan dan betina sekitar 7 atau 10 ke dalam gelas plastik dan menutupnya menggunakan plastik transparan dan diikat dengan karet gelang. Kita juga harus melubangi dengan jarum pentul supaya lalat buah bisa bernapas. Kenapa kita menggunakan alat buah sebagai pengamatan? Karena alat buah mudah didapatkan, mudah dikembangbiakan, dan siklus hidupnya pun singkat. Lalat buah memiliki 4 fase, yaitu fase telur, larva, pupa, dan imago. Telur akan mengalami perkembangan kurang lebih dari 24 jam, kemudian telur akan berkembang menjadi larva akan menjadi pupa, dan pupa akan menjadi imago. Nah, metamorfosis ini disebut metamorfosis sempurna. Pertama, ketika lalat buah diletakkan pada media yang telah kami siapkan, lalat buah ini akan berkembang biak, yakni terjadinya proses perkawinan, di mana di situ akan terjadi fertilisasi. Kemudian pada 24 jam kemudian muncullah telur, yakni pada hari kedua. Kemudian telur tersebut akan berubah menjadi larva atau berkembang menjadi larva pada hari ketiga. Pada fase larva ini, larva 1, dia akan langsung menuju ke sumber makanan, kemudian berkembang menjadi larva 2, dan terakhir larva dewasa. Ketika sudah memasuki fase larva dewasa, larva ini akan menepikan dirinya pada tepi botol pada tempat kering dan mengeluarkan serat-serat halus seperti benang agar dapat melekatkan dirinya pada saat dia menjadi pupa. Karena ketika dia menjadi pupa sendiri atau yang lebih dikenal kepompong itu tidak akan dapat berubah menjadi lalat kalau kepompongnya itu berada pada tempat basah, sehingga dia membutuhkan tempat kering supaya pompongnya tidak membusuk dan dapat berubah menjadi imago atau lalat itu sendiri. Pada hari kelima, dia akan menempel di pinggir botol. Kemudian akan terjadinya perubahan, di mana dari teksturnya pertama lembek menjadi agak keras, dan warnanya juga berubah dari warna putih hingga menjadi kuning, dan
menjadi keabu-abuan. Pada hari ke-7 atau hari ke-8, keluarlah imago atau lalat buah ini dari kepompong. Jadi dapat kita simpulkan pada lalat buah ini mempunyai 4 fase, yaitu telur, kemudian telur yang akan berkembang menjadi larva, larva yang menjadi pupa, pupa kemudian menjadi dewasa. Siklus hidup lalat buah ini termasuk dalam metamorfosis holometabola atau metamorfosis sempurna. Kenapa di sini kita menggunakan lalat buah atau Drosophila sp? Karena kemampuan adaptasinya yang cukup baik dan makanannya mudah didapat, juga lalatnya mudah didapat dan banyak di alam. Seperti tubuhnya yang kuat dan tidak memakan terlalu banyak tempat. Siklus hidupnya juga hanya memerlukan waktu kurang lebih 1 minggu sampai 12 hari. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.